Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merpati Lombok semuanya. Saya baru saja sampai rumah, baru pulang sekolah sekitar pukul 13.30. Kali ini kami akan sharing informasi tentang kelebihan dan kekurangan pemeliharaan merpati sistem umbaran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe supaya kami lebih semangat dalam membagikan informasi dan tips-tips menarik lainnya. Pemeliharaan merpati tinggian, khususnya di Lombok, ada berbagai cara. Ada yang dikurung satu persatu atau dikenal dengan sistem baluan, ada yang dikurung berpasangan, ada yang dikerangkeng sistem koloni, dan ada yang dilepas bebas atau sistem umbaran. Akan tetapi, sebenarnya semua teknik pemeliharaan merpati ini sama saja, yaitu sama-sama menginginkan merpati mereka terbang tinggi, bahkan sampai nitik. Akan tetapi, pemeliharaan merpati sistem kurungan baluan, berpasangan, dan kerangkeng sistem koloni jauh lebih mudah dalam hal treatment dibanding sistem umbaran. Oleh sebab itu, kebanyakan penghobi merpati tinggian memakai sistem tersebut. Dan hanya segelintir orang yang memelihara merpati tinggian sistem umbaran, yang mampu membuat merpati mereka terbang tinggi bahkan sampai nitik. Sekali lagi, pemeliharaan merpati sistem umbaran hanya bagi yang pro. Berikut ini kami sampaikan kelebihan dan kekurangan pemeliharaan merpati sistem umbaran. Ada banyak kelebihan dan kekurangan pemeliharaan merpati sistem umbaran dibandingkan sistem kurung satu persatu atau baluan, berpasangan, dan kerangkeng sistem koloni. Kali ini kami akan membahas terlebih dahulu kelebihan pemeliharaan merpati sistem umbaran. Yang pertama, merpati lebih bebas, ceria, dan semangat. Dalam hal ini, merpati yang dipelihara lebih bebas dan tidak stres dalam sangkar. Hal ini bisa kita lihat dari keaktifan merpati bebas terbang berkeliaran kemana saja. Yang kedua, lebih leluasa dalam menerbangkannya. Artinya, kita tidak terlalu terikat dengan waktu penerbangan. Mau subuh, pagi, siang, sore, tinggal diterbangin saja. Mau 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 8 kali dalam sehari. Tidak ada masalah. Yang ketiga, lebih irit biaya sangkar. Dalam hal ini, merpati umbaran tidak memerlukan sangkar atau kurungan khusus sebagaimana merpati kurungan atau kerangkeng sistem koloni. Bisa dihitung sendiri biayanya. Jika harga sangkar sekarang 150 dikali jumlah pasang merpati teman-teman, coba dihitung sendiri. Anggap 20 pasang, maka 20 kali 150 sama dengan 3 juta. Hanya untuk biaya kurungan saja kita sudah memerlukan biaya sebesar 3 juta rupiah. Yang keempat, lebih santai. Pemeliharaan merpati sistem umbaran tidak perlu waktu khusus saat memberi makan dan minum. Contohnya punya saya, tinggal diisikan 6-8 kg. Kita tinggal santai-santai, hanya mengecek ketersediaan pakannya saja. Kalau kurang, tinggal ditambahin.
Selain makanan berupa jagung dan sebagainya yang kita sudah siapkan, pemeliharaan sistem lainnya. Nah, setidaknya ada 7 kelebihan merpati yang dipelihara sistem umbaran. Dan sekarang kami akan menyampaikan kekurangan-kekurangan pemeliharaan merpati sistem umbaran. Yang pertama, malas terbang. Pemeliharaan merpati sistem umbaran biasanya terkendala merpati malas terbang atau merpati tidak bisa terbang tinggi, apalagi sampai nitik. Oleh sebab itu, pemeliharaan merpati sistem umbaran tidak kami rekomendasikan pada penghobi merpati pemula. Pemeliharaan sistem umbaran ini hanya bagi yang pro. Pada video sebelumnya, kami sudah berbagi tips rahasia perawatan merpati umbaran supaya bisa terbang tinggi. 2. Sulit dalam perawatan. Hal ini dikarenakan merpati umbaran sulit dikontrol, baik makanan, minuman, perawatan, dan pengobatannya apabila ada yang sakit. Dikarenakan merpati tersebut bebas berkeliaran semaunya. 3. Lingkungan kotor dan berantakan. Merpati yang dipelihara sistem umbaran lebih sulit dikontrol, sehingga halaman dan teras-teras rumah sobat semuanya akan penuh dengan kotoran merpati. Apalagi cerita dari teman-teman yang pernah mencobanya bahwa ada beberapa merpati yang sering masuk dapur tetangga. Tetapi sebenarnya tidak semuanya, karena hal ini tergantung pembiasaan dan latihan. Pada kesempatan lain kami akan membahasnya. 4. Merpati lebih giras. Merpati yang dipelihara sistem umbaran biasanya akan lebih giras dibandingkan merpati yang dipelihara sistem kurungan, baik baluan, pasangan, maupun kerangkeng sistem koloni, dikarenakan jarang berinteraksi dengan pemiliknya, baik saat memberi makan, minum, dan lain-lain. Yang terakhir, merupakan kenikmatan tersendiri bagi para penghobi merpati
menonton kurungan merpati mereka yang berjejer rapi ditemani kopi dan sebungkus rokok. Tetapi hal ini tidak bagi merpati umbaran, karena pemeliharaan sistem ini dibiarkan bebas berkeliaran semaunya, yang terkadang pergi ke halaman tetangga, sibuk mengangkut sarang, bahkan mengeram dalam glodoknya. Demikian kelebihan dan kekurangan pemeliharaan merpati sistem umbaran ini kami sampaikan. Kawan-kawan bisa menambahkan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.